Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mita Yogi Handayani dengan NPM 2213053107 dari kelas 2H Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siska Megadiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resu materi tentang penulisan kata atau tata kata. Kaidah penulisan kata dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama yaitu penulisan gabungan kata berimbuhan, kemudian penulisan kata depan, penulisan partikel, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, dan yang terakhir yaitu penulisan kata ganti dan kata sandang. Selanjutnya yang pertama yaitu penulisan gabungan kata berimbuhan. Dalam Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia telah mengatur penulisan gabungan kata bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Contohnya antar kantor, antar pegawai. Kemudian gabungan kata yang terdiri atas dua unsur atau dua kata yang tidak terikat, maka tulisannya dipisah. Contohnya tanda tangan, orang tua. Untuk menentukan gabungan kata yang ditulis terpisah atau serangkai, dapat ditambahkan imbuhan pada setiap unsur gabungan kata tersebut. Contohnya uji coba, uji petik, uji tera, dan daya cipta. Jika masing-masing dapat diberi imbuhan, gabungan kata itu ditulis dengan serangkai. Kemudian ada sejumlah gabungan kata yang sudah dianggap padu. Gabungan kata itu harus ditulis dengan serangkai. Contohnya adalah barangkali dan sukacita. Gabungan kata yang ditulis terpisah tetap akan terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran. Contohnya bekerja bakti, bertepuk tangan. Sedangkan gabungan kata yang semua terpisah ditulis serangkai jika gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contohnya, sebar luas, yang akan menjadi menyebar luaskan. Yang kedua yaitu penulisan kata depan. Ada dua cara untuk menentukan apakah bentuk dari kata depan atau awalan. Pertama, yaitu kata depan mempunyai pasangan ke dan dari. Kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Contoh, di atas. Selain itu, ada ke atas dan dari atas. Bentuk di atas juga tidak dapat dilawankan dengan mengatas. Hal itu berarti bahwa pada di atas termasuk kata depan. Oleh karena itu, kata di atas ditulis terpisah. Contoh lainnya yaitu ke samping. Kata ke samping termasuk kata depan karena kita menemukan kata di samping dan juga dari samping yang ditulis terpisah. Namun, kata ke samping dapat berubah menjadi kata kerja setelah diberi imbuhan, meng, dan kan, dan ditulis dengan serangkai. Selanjutnya terdapat penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang merupakan kata penghubung. Contohnya, walaupun. Sedangkan dalam penulisan partikel per tidak semua ditulis terpisah. Per yang ditulis terpisah yaitu per yang punya arti tiap-tiap atau setiap. Yang kedua demi dan mulai. Sedangkan per yang ditulis serangkai yaitu per yang mempunyai makna yang pertama dibagi dan yang kedua dengan menggunakan. Selanjutnya yaitu penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contoh dari singkatan yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan contoh dari akronim yaitu BALITA, bawah 5 tahun. Penulisan singkatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu singkatan yang ditulis dengan tanda titik atau tanpa tanda titik, dan singkatan yang ditulis dengan kapital atau huruf kecil. Ada 3 kelompok singkatan yang diikuti tanda titik. Yang pertama yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Kemudian yang kedua yaitu singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Dan yang terakhir yaitu singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Dalam penulisan singkatan yang tidak diikuti tanda titik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu singkatan nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi. Kemudian yang kedua yaitu singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal dan bukan nama diri.
Dan yang terakhir yaitu singkatan, lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan. Penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Contoh dari bukan nama diri yaitu SIM, Surat Izin Mengemudi, dan NIM, Nomor Induk Mahasiswa. Contoh nama diri yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata, baik nama diri maupun yang bukan nama diri. Contoh nama diri yaitu ada Akpindo, Asosiasi Panel Kayu Indonesia, dan Babinkumnas, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kemudian selanjutnya yaitu contoh bukan nama diri, yaitu bandara, bandar udara, dan angkot, angkutan umum. Selanjutnya yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan juga angka Romawi. Lambang bilangan yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Lambang bilangan seperti 2, 3, 10, 30, atau 100 harus ditulis dengan huruf. Tetapi lambang bilangan seperti 22, 33, 65, 78, dan 121 harus ditulis dengan angka. Lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut yang pertama, ukuran, panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang. Yang kedua yaitu menomori alamat, jalan, rumah, kamar, hotel, apartemen, dan kantor. Serta yang terakhir yaitu menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Dalam penulisan lambang bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dipakai dalam kwitansi. Yang terakhir terdapat penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diatur penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya, lalu kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ganti ku, praklitik atau terletak di depan, dan ku, enklinik atau terletak di akhir, dan penulisan kata ganti mu dan nya yang ditulis rangkai. Tidak semua kata ganti kau ditulis rangkai, tergantung terletak pada fungsi kata ganti kau dalam sebuah kalimat. Kau yang ditulis rangkai adalah kau yang berfungsi sebagai bagian predikat, sedangkan kau yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya adalah kau yang berfungsi sebagai subjek. Penulisan kata sandang, si, dan sang sudah jelas, yaitu ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital. Demikian resume materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.